dan kau menunjukkan keberanianmu. Dari mana kau dapatkan itu? Bukan maksudku untuk menjadi sukarelawan. Hanya orang bodoh yang berani melawan dia. Selama kita bertumpu di atas tanah, kita pasti selamat. Dengan siasat dan dengan pedang tajam akan kupotong kakinya dari bawah. Ajukan saja dirimu. Lalu raja akan membuatmu kaya dan memberi putrinya untuk kau nikahi. Benarkah itu? Kabar anginnya begitu. Raja sendiri yang mengatakannya. Aku mendengarnya langsung. Siapa orang Filistin yang tidak disunat yang berani menghina pasukan Allah yang hidup? Hei perusuh, siapa yang mengizinkan kau bicara? Aku tahu kau sedang memata-matai kami. Kau harus ikut denganku. Apa yang telah kulakukan? Apa aku tak punya hak untuk bertanya? Raja menginginkan orang yang berani. Dia masih kecil. Cuma gembala. Raja memerintahku untuk memeriksa apakah Allah menyertai dalam peperangan. Dan inilah pertama kalinya nama Allah disebut sejak 40 hari. Dia ikut bersama denganku. Yang mulia Raja. Bangunlah, berdiri. Semoga tak ada yang luluh hatinya takut pada Goliat. Hambamu ini akan melawan bangsa Filistin. Kau masih anak kecil. Dan raksasa ini manusia tempur sejak masih muda. Hambamu adalah penggembala domba untuk ayahnya. Dan aku sudah sering bertarung dengan singa dan beruang. Aku mengambil domba dari mulutnya dan kubunuh mereka. Kita tidak melawan hewan di sini. Orang-orang yang tidak bersunat ini menghina barisan pasukan Allah yang hidup. Abner. Abner. Ya, tuanku. Coba dengarkan ini. Allah telah melepaskan aku dari cengkraman singa dan beruang. Dan juga telah melepaskan aku dari genggaman bangsa Filistin. Baik. Semoga Allah besertamu. Abner, bawalah dia dan pakaikan dia dengan rompi perangku. Baik, tuanku. Ini tak akan berhasil. Kirimlah anak muda ini, tuanku. Dan kami akan siap menyerang saat anak muda ini mengalihkan perhatian pada Goliat. Inilah harapan terbaik kita. Tidak, aku tak suka ini. Hanya ini harapan kita. Bagaimana jika rencanamu ini gagal? Dia anak muda yang tampan. Rugi sekali jika dia tewas. Tuanku, lebih baik dia yang mati daripada kita yang mati. Orang muda yang pemberani. Apakah tak ada satupun anjing di kemah anak Yakub? Anjing yang menggigit. Tantangan yang mudah. Ayolah, aku ingin merasakan darahmu. Kenapa kau lakukan itu? Apakah kau menyerah dengan begitu cepat? Aku sama sekali tidak rela bangsa Filistin yang tidak bersunat menghina bangsa Israel. Ya, begitu. Semangat ya. Nah, Kenapa kau seperti ini? Allah beserta kami. jangan khawatir. Aku dan Abner bisa mengendalikan situasi di sini. Apa ya? Dia tidak akan bisa mengalahkan raksasa itu. Tetapi dia bisa mengalihkan perhatian bangsa Filistin dan membuat mereka kagum. Ayah mengirimkan anak muda itu pada kematian. Itu kemauannya sendiri. Dia sungguh pemberani. Dan dia akan mendapat penghargaan besar sesuai janjiku. Bagaimana bila dia berhasil? Dia tidak akan bisa mengalahkannya. Bagaimana jika Allah bersamanya? Orang buta pun bisa melihat hasilnya. Mana tantangannya? Mana tantangannya? Tak adakah pasukan dari bangsa Israel yang berani melawanku? Mana? Katanya kalian semua tangguh. Bah! Ayo hadapi aku. Apa yang terjadi di sini? Lihat Allahmu yang Maha Agung mengirimkan apa padamu. Seorang lelaki kecil. Lelaki kecil yang tampan. Apa ini? Anjing
anjingkah aku? Ya, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Kemarilah. Kemarilah. Aku bersumpah demi dewa-dewa bangsa Filistin untuk memanggangmu. Hadapilah aku. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang di padang. Hei Goliat! Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Allah lah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tuanku, anak muda itu melakukan hal yang mustahil. Aku bersumpah atas segala yang suci bahwa kami akan mengalahkannya. Rajaku, bangsa Filistin melarikan diri dan orang kita berhasil menyerang mereka. Abner, anak siapa pemuda ini? Sumpah yang mulia, aku tidak tahu. Pergilah, cari tahu siapa dia. Baik, Pergilah. Bangunlah, bangun. Yang mulia Raja, hamba membawa ini, kepala musuh, dan menempatkannya di bawah kaki yang mulia. Kamu ini anaknya siapa? Hamba anak Isai, orang Bethlehem. Aku telah mengirim pesan pada ayahmu bahwa kau akan tinggal di sini dengan orang-orang yang kuat dan berani di sekelilingku. Baiklah yang mulia, hamba jadi pengikutmu. Aku ingin kau menerima ini. Ambillah pedangku. Juga perisaiku dan semua persenjataanku.
sebagai tanda cinta dan persahabatan kita. Hari ini aku memberikan hidupku, bukti dari persahabatanku. Juga aku berikan hidupku padamu. Dia sangat kuat dalam peperangan dan rakyat mencintainya, tuanku. Pemimpin yang hebat. Semua percaya dan hormat padanya. Aku tahu itu. Dialah sumber kekhawatiranku. Yang mulia, apa boleh aku bicara? Bicaralah. Aku tidak percaya jika Daud bermaksud buruk pada Yang Mulia. Dan aku pikir dia tidak berencana untuk merebut tahta. Raja pun dianggap bodoh jika ia mengabaikan anak muda ini. Tuanku, dia mengkhawatirkanmu. Yang Mulia 2 kali melemparkan tombak padanya. Waktu itu aku sangat gembira. Tidak. Dialah seseorang yang dapat memperoleh dariku apa yang kupunya. Kenapa Yang Mulia tidak coba di lain waktu untuk menikahkan dia dengan putri Yang Mulia? Sehingga dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Putriku mencintainya. Oh, iya tuanku. Putri tuanku mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Dan menurutmu Daud juga mencintai putriku? Yang Mulia Raja, Daud sangat menyukai keluarga Yang Mulia. Dia dan Yonatan itu sehati. Hayolah, akan kuusulkan tawaran ini padanya. Ada baiknya membawa musuh lebih dekat. Ayahku kehilangan berkat Allah. Allah telah memilihnya dan belum meninggalkannya. Lalu mengapa Allah memilih untuk meninggalkannya? Dia bersusah payah tanpa tujuan dengan ketakutan. Aku takut kalau ayahmu meminum air dari sumur yang beracun. Saat kau bertarung dengan Goliat dan mengalahkannya, ayahku tahu. Kami semua tahu Allah telah mengurapimu, memilihmu. Kau berdiri bersamaku dan menjadi temanku. Dan aku tak tahu seberapa besar itu berarti bagimu. Oh, calon raja. Persahabatan kita sungguh berharga bagiku. Daud telah membunuh puluhan ribu orang, kau dengar itu? Dan apakah yang diinginkannya sekarang selain kerajaanku? Kerajaanku! Dia adalah pengikut tuanku yang tulus. Tidak ada manusia yang tulus ketika seluruh kekuatan ini diberikan padanya. Tuanku, orang ini berbeda. Tidak, Abner, kekuasaan itu kecurangan. Tenanglah Yang Mulia. Tenangkan dirimu Yang Mulia. Tenangkan. Yang Mulia, Raja. apa yang terjadi? Mengapa? Di mana dia? Dia datang. Kepalaku. Kepalaku hampir pecah. Tolong aku. Tolong aku. Di mana dia? Dia sudah datang. Tadi keadaan ayahku tidak seburuk sekarang. Menurut para pelayan, roh Allah telah meninggalkannya dan roh jahat merasukinya. Mereka ketakutan menghadapi ayahku. Kasihan ayahku. Aku akan bernyanyi untuknya. Semoga bisa menenangkannya.
kau telah datang. Dia dapat mengenalimu. Allah telah mengurapi dia. Kasihan ayahku. Sakit kepala membuatnya marah. Begitu kuat. Kalian semua tenangkan roh jahat dalam dirinya. Musik menenangkannya, seperti gembala menenangkan domba-domba yang ketakutan. Kaulah Allahku. Oh Allah, Kaulah Allahku. Aku akan mencarimu sungguh-sungguh. Semangatku membara untukmu. Semangat yang ada pada diriku. Tubuh ini rindu padamu. Di tanah gersang dan kesendirian. Seperti kulihat kau dalam tempat suci. Melihat kekuatan dan keagunganmu. Allahku. Allahku. Karena belas kasihmu lebih baik dari kehidupan. Mulutku akan memuji namamu. Berkatmu akan mengikutiku sepanjang hidupku. Akan kuserukan namamu. Saat aku mengingatmu di atas pembaringanku, aku menyembahmu. Jiwaku bergantung padamu. Dan tanganmu memegangku. Daud, kau begitu dekat dengan hati Allah. Jonathan, siapa yang tahu hati Allah? Cukup kau melakukannya dengan baik. Di mana dia? Di barisan perang terdepan seperti perintah yang mulia. Bawa dia ke sini untuk menyembuhkan sakitku. Suruh dia bernyanyi untukku. Aku butuh dia, bawa dia ke sini. Dia tidak bisa meninggalkan medan pertempuran. Kalau kau katakan itu di lain waktu, ku bunuh kau. Bagaimana keadaannya? Aku dengar. Ayah, Daud bilang dia akan datang. Aku tak ingin melihat dia lagi. Dia akan datang di sisi tempat tidurmu, Ayah. Telah kuperintahkan untuk membunuhnya. Aku tahu, Ayah telah memberitahu aku dan juga semua pelayan. Semua putraku melawanku. Allah melawanku. Ayah, mengapa keras hati? Mengapa Ayah takut pada Daud? Aku tak takut akan gangguan ini. Lihatlah aku masih di puncak masa mudaku. Aku adalah raja. Ya, Ayah raja. Oh, kepalaku. Ayah, aku membawa Daud. Bawa dia ke sini untukku. Daud? Allah berkata untuk tuanku, duduklah di sisi kananku, sehingga aku dapat membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan di bawah kakimu. Untuk siapa kau bernyanyi? Aku bernyanyi untuk seseorang yang datang. Seseorang yang datang. Kejar dia, bawa dia kembali padaku. Daud,
Dia mencoba untuk membunuhku lagi. Oh tidak, Daud. Aku tidak apa-apa. Kali ini lemparannya begitu dekat. Aku terus dikejar. Apa yang akan kau lakukan? Dia mengikutiku. Mereka menuju kemari. Kau harus pergi. Aku tidak tahu caranya. Aku harus berusaha keras untuk bisa keluar dari sini. Pasti ada cara lain. Aku harus keluar dari kota. Aku butuh waktu untuk memulai segalanya. Aku bantu kau. Keluarlah dari jendela belakang. Bagaimana caranya kau mengalihkan mereka? Aku punya cara. Cepatlah pergi. Ya. Aku memasaknya sendiri. Makanlah. Enak sekali. Daud, lihatlah aku. Urapan Allah meninggalkan raja, Daud. Allah bersamamu. Allah meletakkan tangannya di pundakmu. Jubah wewenangnya jatuh padamu pada waktunya. Janganlah iri. Samuel, semoga kehendak Allah terjadi atasku. Allah melihatmu saat Dia melihat hatimu. Aku akan mengikutinya sepanjang hidupku. Kau harus berjalan di jalannya. Jangan sampai kekuasaan yang mengaturmu. Samuel, tinggallah denganku dan jadilah penuntunku. Seorang raja membutuhkan penasehat di sampingnya. Usiaku makin lanjut. Dan tak lama lagi aku akan menyusul ayahku. Jangan tinggalkan aku. Siapa yang akan menggantikanmu? Daud anakku. Aku hakim terakhir dari bangsa Israel. Israel kini punya raja yang akan mengatur mereka. Apa lebih baik aku melepaskan tahta sehingga Allah lah yang menjadi raja? Allah Maha Tahu. Rencananya indah, bahkan orang yang dipilihnya. Daud, janganlah takut. Allah bersamamu. Berpeganglah padanya. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Dia selalu mendengarmu. Puji dan syukur tidak pernah lepas dari bibirku. Patuhi Dia dan hidup dalam ketenangan atas pilihannya padamu. Manusia yang rendah hati adalah kepanjangan tangan Allah. Raja yang mulia, izinkan hambamu untuk bicara. Iya, bicaralah. Para budak yang pertama kali tuanku kirimkan tidak kembali semuanya. Begitu juga kelompok yang kedua tidak kembali.
Dan sekarang kelompok yang ketiga juga tidak kembali, tuanku. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah aku harus memancung kepala mereka semua? Tuanku Raja, mereka semua bernubuat seperti nabi. Ini lucu. Hah, mereka bukan siapa-siapa, hanya orang biasa. Bagaimana bisa? Budak-budakku. Mantra-mantra setan apa yang telah Daud berikan pada mereka? Iya, jika aku mau melakukan pekerjaan yang benar, aku harus melakukannya sendiri. Iya, tuanku. Hancurkan tenda, cukup sudah pelanggaran ini. Kepalaku sakit. Jonathan. Aku harus yakin tidak ada siapapun. Aku sudah melakukan pencegahan untukmu. Ini buruk. Apa yang telah aku lakukan hingga ayah membenciku? Kau tidak berbuat apapun. Ayahku membuatku tahu semuanya. Dia pasti memberitahu aku jika ingin membunuhmu. Ayahmu tahu kita bersahabat dekat. Tidak mungkin dia memberitahumu. Jonathan, kematian bagiku hanya tinggal sepenggal jarak saja. Apapun permintaanmu akan kulakukan. Kau tahu itu. Besok adalah perayaan hari pertama setiap bulannya, di mana biasanya aku duduk dengan raja mengelilingi meja makan. Aku tidak boleh pergi selama 3 hari. Jika ayahmu menanyakan aku, beritahu dia, Daud ingin sekali berada di sini, tapi dia pergi untuk melakukan persembahan bersama keluarganya di Bethlehem. Bila ia mengatakan tidak apa-apa, berarti aku selamat. Tapi, bila ia marah, aku tahu maksud jahatnya padaku. Bila ayahku bermaksud membunuhmu, pasti kau kuberitahu. Aku tahu kau pasti memberitahuku. Mari mulai perayaan, ayo musiknya. Minum, ayo. Ambil ini, ambil. Ya, ambil. Ya, ambil ini semuanya. Ya, ambil. Ambil ya, semuanya makan. Mengapa anak Isai tidak makan, baik kemarin maupun hari ini? Dia minta izin pergi ke Bethlehem. Dan aku tak diberitahu. Aku tidak tahu apakah itu perlu diberitahukan pada ayah. Kau tak percaya betapa pentingnya memberitahu aku, ha? Mengapa, ayah? Itu kan hal biasa. Anakku yang sesat dan pemberontak. Kamu kira aku tidak tahu pertemanan kau dan anak Isai membuatmu malu dan keluargamu juga. Selama anak Isai itu hidup, kau dan kerajaanmu tidak akan beres. Bawa dia hidup-hidup. Karena dia harus dibunuh. Dia tidak boleh hidup dan harus mati. Apa masalahnya, ayah, sehingga dia pantas mati? Apakah kau melihat kelinci? Tidak. Rumputnya tinggi-tinggi di sana. Pergilah ambilkan panahnya. Panahnya melesat terlalu jauh.
Cepat! Bawalah ini. Bawakan panah dan busurku dan kembali ke kota. Aku akan habiskan waktu untuk menikmati hariku. Baik, tuanku. Harus selamatkan dirimu. Kau harus pergi jauh. Ayahku ingin membunuhmu. Pergilah diam-diam. Semoga saja kau selamat. Pergilah. Bagaimana denganmu? Kau merasa aman? Aku bisa menjaga diri. Pergilah. Daud. Pergilah. Daud! Daud, mereka mengikutimu siang dan malam. Dari seluruh penjuru negeri. Berapa jumlah mereka? Sekitar 400 orang. Itu belum termasuk bangsa Israel. Kau akan menjadi raja mereka sekarang. Raja mereka. Aku suka itu. Rajanya orang-orang terbuang. Rajanya orang kusta. Daud, Saul semakin dekat dengan kita. Menurut pengintai, pasukannya akan melewati tempat persembunyian kita. Katakan pada mereka untuk memadamkan api dan sembunyi. Baik. Padamkan api! Padamkan api! Daud, Saul semakin mendekat. Hari ini, Tuhan mengirimkan musuh ke dalam tanganmu. Apa yang dia lakukan? Ia pergi untuk satu tujuan. Dia seorang diri. Iya. Tuanku Raja. Kaukah itu, Daud? Lihatlah pakaianmu ini. Aku bisa saja membunuhmu jika aku mau. Yakinkah kau akan menjadi raja di Israel? Kerajaan akan didirikan oleh tanganmu. Tapi bersumpahlah padaku, kau tidak akan melenyapkan keturunanku. Allah menjadi saksiku, aku tidak akan memusnahkan mereka. Daud!
Ada apa? Samuel meninggal. Aku ingin mati bersamanya. Aku sangat kehilangan dia. Mungkin dia bergabung untuk bertarung melawan kita. Itu tidak mungkin. Dia menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Daud. Pasukannya terdiri dari para tahanan, pengemis, janda, dan anak-anak yatim. Mereka tidur di dalam gua yang besar. Dia telah berjanji tidak akan membunuh ayah. Tidak perlu melakukan itu. Dia sedang membunuhku karena dari hari ke hari dia semakin terkenal. Perang membutuhkan rencana yang matang. Pasukan telah siap, tinggal tunggu perintah saja. Kita harus berhati-hati. Ayah sudah mengambil keputusan melarang semua dukun dan peramal pada saat Samuel wafat. Aku tahu itu. Tetapi setidaknya masih ada seseorang. Hei, kemari. Beritahu aku di mana bisa kutemui seorang dukun. Seorang dukun? Aku dengar ada seorang dukun di Endor. Lihatlah betapa mudahnya. Kita ke Endor sekarang. keinginanmu? Aku ingin memanggil roh. Tapi kau tahu bahwa raja dilarang melakukan ini. Dan hukumannya akan menimpa pada setiap dukun yang melaksanakan ini. Selama raja masih hidup, tak ada hal buruk terjadi padamu. Roh siapa yang ingin aku panggilkan? Panggil Samuel kemari. Sebentar, aku panggil. Saul. Mengapa kau menjebakku? Kau kan seorang raja.
Saul, mengapa kau ganggu aku dengan memanggilku? Aku dalam kesulitan yang besar. Orang Filistin berperang melawanku. Dan Allah membuangku dan ia tidak menjawabku lagi. Maka kupanggil kau untuk memanduku. Mengapa kau tanyakan padaku padahal Allah membuangmu? Saul, Allah telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan memberikannya kepada Daud karena engkau tidak mendengarkan suara Allah. Kamu dan anak-anakmu akan bergabung denganku besok. Jadilah pemberani dan berperanglah dengan berani. Kami berdiri di sampingmu, Ayah. Kami semua akan berjuang di samping ayah. Musuh sudah datang. Kami telah siap. Bunyikan genderang! Yonatan. 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 Yonatan anakku. Yonatan. Bunuh aku, habisi aku. Aku tidak bisa. Semua anakku telah mati. Aku tidak bisa, Tuanku Raja. Ayolah kau, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku. Supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini merusak citraku di hadapan Allah. Ayolah. Aku ingin bertemu Tuanku Daud. 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 Tuanku Daud. Kamu dari mana? Aku datang dari medan pertempuran, Tuanku. Ceritakan padaku seperti apa di medan perang. Para prajurit menyerang dan banyak yang tewas. Saul dan putra-putranya. Mereka semua tewas. Bagaimana kau bisa tahu?
Aku ada di sana. Bangsa Filistin mengepung sang raja. Dia terluka. Sehingga dia memintaku membunuhnya. Lalu kubunuh dia. Mahkota ini yang dipakainya. Dan gelang ini yang dikenakannya. Kubawakan untuk tuanku. Aku temukan sang raja dikelilingi bangsa Filistin. Dalam keadaan sekarat. Dia lemah karena lukanya. Jadi dia memintaku untuk membunuhnya. Sehingga musuh-musuhnya takkan menangkapnya dalam keadaan hidup. Kau siapa? Aku bangsa Amalek. Sungguh tega kau telah membunuh sang raja yang telah diurapi oleh Allah. Bawa dia. Bawa dia dan bunuh dia. Jangan, jangan. Aku tidak membunuhnya. Kau harus dengarkan aku. Kau tanggung sendiri darahmu. Sebab mulutmu lah yang menjadi saksi karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi oleh Allah. Kemuliaanmu. Kemuliaanmu. Yakub mati di atas bukitmu. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, lebih kuat dari singa. Hei anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang menandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Bagaimana para pahlawan bisa gugur di tengah-tengah pertempuran? Yonatan, kau mati terbunuh di bukit-bukitmu. Aku merasa susah karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah pada aku. Kasih sayangmu lebih ajaib daripada kasih sayang perempuan. Bagaimana para pahlawan bisa gugur dan senjata-senjata perang bisa musnah? Daud menyatukan Israel menjadi kuat, ditakuti oleh semua musuh-musuhnya, karena Allah besertanya. Dan Daud memerintah Israel dari kotanya yang agung, Yerusalem. Suara apa itu? Raja telah datang, kembali memasuki Yerusalem. Batsheba, hari ini pergilah dan laksanakan ritual kesuburan. Masta, Uria sudah jadi Yahudi. Dia sudah disunat sesuai kepercayaan kami. Kami tidak menyembah ilah lain. Dia seorang prajurit Het dan akan tetap seperti itu. Dan kau sayangku, akan melahirkan seorang putra. Dia tahu mengacaukan saat yang paling menyenangkan. Makanan yang manis-manis, kismis serta kurma telah disajikan.
Dan makanan untuk raja masih hangat. Begitu disanjungnya Raja Israel hari ini, dia tebar pesona sebelum memamerkan kepada bangsa Israel. Seperti orang bodoh yang memamerkan tubuhnya sendiri. Memalukan. Aku yakin mereka menikmati pertunjukan murahan yang penuh kepalsuan ini. Ini sebagai ungkapan syukurku kepada Allah yang telah mengangkatku sebagai pemimpin atas umat Israel. Aku bahkan rela menghinakan diriku lebih lagi daripada itu dan direndahkan di depan mataku sendiri. Kau sungguh bodoh. Mikal, kau seharusnya berada di sana memimpin para wanita menyambut kami memasuki gerbang kota. Aku adalah putri Raja Saul dan aku tak mau membungkuk pada orang yang bodoh. Orang asing dan bangsa Israel lebih menghargai diriku daripada istriku sendiri. Mereka menghargaimu seperti menghargai orang paling bodoh. Dulu aku mencintaimu lebih dari apapun. Namun pengaruh jahat merasuk ke dalam hatimu dan menghapuskan rasa cintaku. Pergilah dari hadapanku. Pergi dari hadapanku. Nathan, kemarilah, temani aku minum. Tidak, aku tidak mau minum. Aku akan membangun rumah Allah, sebuah rumah yang bagus di dunia. Seperti yang telah kita bicarakan, aku akan menemanimu. Aku akan mengumpulkan semua barang-barang terbaik dari seluruh penjuru dunia. Ini lebih dari yang kubayangkan, tuanku. Bukankah ini luar biasa? Ada altar untuk korban bakaran. Di tempat Maha Kudus ada tabut perjanjian. Di mana tabut perjanjian akan berada selamanya. Dan wangi dupa akan bersatu dengan doa para imam. Aku melihat para tukang yang sedang bekerja keras membuatnya. Aku ingin mewujudkannya, membuatnya dengan segenap hatiku. Aku kemari untuk membicarakan ini. Bagus. Tuanku, silahkan duduk. Bicaralah. Allah telah berkata padaku, apabila umurmu telah genap, aku akan membangkitkan keturunanmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan tahtamu akan kokoh sampai selama-lamanya. Sungguh besar Engkau Allah. Tiada yang sepertimu. Dan tak ada Allah selain Engkau. Engkau telah mengokohkan bangsa Israel menjadi umat-Mu. Menjadi umat pilihan-Mu selama-lamanya. Dan Daud menaklukkan bangsa Filistin, Moab, Ammon, dan Amalek. Seluruh rakyat berperang bersama Raja Daud dan mengalahkan mereka. Seluruh harta benda diambil dari tangan musuh dan dipersembahkan untuk sang raja. Biarkan dia masuk.
Yoab, kau sungguh perkasa. Tuanku. Duduklah. Ada kabar apa? Mungkin kabarnya akan menggembirakan bila Ahitofel berada di sini. Penasehatku, kaulah yang kubutuhkan untuk memberiku nasihat. Tuanku terlalu memuji. Silahkan minum. Aku tak bisa, Tuan. Kami akan bertempur melawan kota Raba di Amon. Paduka, Yoab ingin bertemu dengan Paduka. Biarkan dia masuk. Baik, Paduka. Ahitofel, kami baru saja membicarakanmu. Tuanku Yoab, apa ada yang bisa kubantu? Iya, tolong beri nasihat pada Raja. Apa yang harus dilakukan Raja di musim semi? Ini saatnya bagi Raja untuk pergi berperang. Tepat sekali. Kami telah mengepung kota Raba di Amon. Daud, tak ada pertempuran tanpa kehadiranmu. Aku yakin inilah saatnya bagimu untuk memimpin pasukan. Ahitofel, berilah Raja nasihat. Hanya nasihat tadi yang bisa kuberikan, tidak ada nasihat lain. Baiklah. Aku akan menyarankan Raja. Berkati aku. Yang aku butuhkan hanyalah keikutsertaanmu untuk menyerang kota. Dan saat kemenangan ada di tangan kita, aku berharap kau bisa bergabung bersama kami. Inilah waktunya bagi para raja pergi berperang, wahai Daud. Dan inilah saatnya para raja untuk menabur benih dan merawat kebunnya. Oh, Yoab. Kau bercanda rupanya. Aku ini panglima perang. Apa yang kuharapkan selanjutnya? Beri aku restumu dan aku akan berangkat. Kami merindukanmu. Tapi aku ragu ketidakhadiranmu itu berlangsung lama. Ya Allah, berkatilah prajurit hebat ini dan berikan kemenangan padanya. Pergilah dalam damai dan berperanglah. Kau mungkin benar, Yoab. Cepatlah bertindak. Aku mengkhawatirkan Raja. Aku juga. Sudah berminggu-minggu dia tidak bertemu istrinya dan bersenang-senang. Apa ia sakit? Tidak. Aku rasa Raja hanya bosan. Semua yang disentuhnya menjadi emas. Dan dia membutuhkan tantangan baru. Aku tahu. Dia selalu bicara tentang rumah Allah setiap saat. Sungguh suatu hal yang membuat dia kecewa. Dan mungkin dia merasa Allah telah meninggalkannya. Entahlah. Baiklah. Aku pergi. Ingatkan agar ia bergabung dengan kita. Aku yakin gemuruh peperangan akan menimbulkan semangat baru untuknya. Semoga kau selamat. Kau juga. Masta, ini hari ke-14 kenajisanku. Aku harus segera mandi wajib untuk membersihkan diri. Tidak boleh. Kau menolak karena keras kepala. Pergilah ke Imam Head, seperti yang kuperintahkan. Jangan tersinggung. Aku harus mandi jika tidak segala yang kusentuh menjadi najis. Putraku sedang tak ada di rumah. Tak perlu seperti itu. Tapi aku harus pergi. Hei wanita mandul. Berikan putraku seorang anak. Sudah jelas ini semua karena Allahmu. Jalanilah ritual mandi yang kusuruh. Aku sangat yakin itu. Aku bahkan tidak boleh berdoa tanpa membersihkan diri. Aku yakin bahwa Allah dari Israel tidak menempatkan dirinya dengan wanita mandi. Begitu pula dengan para pendoanya. Kemarilah, persiapkan dirimu untuk Imam Head. Sekarang, ayo
Ayolah sekarang. Tuanku, apa tidak berkasih kasihan dulu dengan istri tuanku? Dan yang paling tuanku sukai, mereka semua sudah mandi dan siap untuk tuanku. Apakah kau dengar sesuatu dari Yoab? Pertempuran sangat sengit. Kota Raba dan Amun memberikan perlawanan sangat kuat. Mungkin aku harus pergi. Tidak. Aku ingin sendirian. Aku tidak apa-apa. Aku ingin berpikir. Baiklah, tuanku. Sarah? Sarah? Iya, Nyonya. Apakah minyaknya masih ada? Iya, tapi tinggal sedikit. Tidak apa, itu sudah cukup. Bawakan aku air hujan. Bawakan ke atap. Dibawa ke atap? Iya, dan jangan sampai ada yang melihatmu. Baik, Nyonya. Ini Nyonya, silakan. Terima kasih, tinggalkan aku. Nyonya tidak mau dibantu? Aku harus lakukan sendiri. Pelayan. Iya, tuanku. Siapa yang tinggal di sebelah kita itu? Itu kediaman Uria, pengikut Paduka yang setia. Uria? Aku tahu dia. Aku ingin tahu siapa saja yang tinggal di dalam rumah itu. Pelayan dan ibunya Uria, Batseba binti Eliam. Eliam? Eliam? Putra dari Ahitofel. Sungguh? Cucu dari Ahitofel? Apakah mempunyai pelayan? Betul, Paduka. Aku mengerti. Apa yang bisa hamba bawakan untuk Paduka? Anggur? Buah-buahan? Bawakan dia untukku. Dia siapa, Paduka? Wanita yang bernama Bathsheba. Bawa dia kemari. Baik, Paduka. Hamba segera pergi. Jangan pergi sendirian. Bawa serta 3 orang bersamamu. Pergilah.
Apa yang harus hamba katakan? Katakan, Raja punya berita penting. Tentang suaminya? Berita penting. Baik, Paduka. Ya? Apa yang membawa orang-orang kerajaan datang larut malam begini? Raja meminta kehadiran Nyonya Batseba. Apa? Saat ini juga? Apa keperluan raja dengannya? Ada kabar penting. Anakku? Apa anakku baik-baik? Katakanlah. Aku tidak tahu. Aku hanya menyampaikan pesan saja. Tunggu di sini. Dengan pakaian yang bagus dan pantas. Karena malam ini kau akan pergi ke istana. Siapa orang istana yang ingin bertemu denganku di malam selarut ini? Sang Raja. Kakek, Sang Raja memintaku datang. Iya. Aku tahu. Bisa bicara. Sebentar. Kau tahu mengapa Raja memintamu datang? Tidak. Cucuku yang sangat cantik. Dengarkan aku baik-baik. Berhati-hatilah. Aku tidak mengerti maksud kakek. Aku tahu apa yang di benaknya. Aku tahu kegelisahannya malam ini. Katanya dia punya kabar penting. Ingatlah yang aku katakan. Ayolah, kita harus segera pergi.
Nyonya? Nyonya akan memberitahunya. Aku harus memberitahunya. Apa yang akan Nyonya lakukan? Dia akan memikirkan sesuatu, aku yakin itu. Apakah ibunya Uria tahu? Dia mungkin curiga. Aku tahu para pelayan pasti mengetahuinya. Oh, Sarah. Aku bisa saja tutup mulut. Jika hubunganku terungkap, maka habislah aku. Aku akan membuat malu keluargaku. Aku mengandung anak raja. Dia adalah raja. Bagaimana bisa Nyonya menolaknya? Serahkan semua masalah ini padanya. Biarkan dia berpikir. Masalahnya tidak akan berakhir seperti ini. Dia seorang raja. Dan hukum apa yang berlaku untuknya? Sedangkan semua hukuman berlaku untukku. Apa yang akan menimpaku? Aku akan melakukan apa yang menurut Nyonya baik. Tidak ada waktu lagi. Aku tidak bisa berpikir. Aku tidak bisa berpikir. Pergilah. Cepat beri dia kabar. Tapi jangan beritahu siapapun selain dia. Uria. Apa ini? Dari Yoab. Ada lambang kerajaan. Dari istana. Yoab, apa ini? Kau diperintahkan untuk menghadap raja. Mengapa harus aku? Raja menyuruhmu. Hanya aku? Iya. Ini aneh. Katanya aku disuruh berada di sini, bukan di Yerusalem bersama wanita dan anak-anak. Aku yakin kita semua akan berkumpul di sini saat kau kembali. Pergilah. Raja telah memerintahkannya. Uria, apa kabarmu? Selamat datang. Silakan minum. Aku datang atas permintaanmu, Rajaku. Terima kasih. Ini adalah sumber kebahagiaan untukku. Aku putus asa duduk sendirian, sementara orang-orangku yang pemberani sedang berperang. Aku hanya ingin tahu berita terakhir dari medan perang. Ceritakanlah semuanya. Kami menguasai. Dan Yoab? Petarung yang paling tangguh. Kepercayaanmu pada tempatnya. Bagaimanakah pergerakan di medan perang? Bagaimana semangat para prajurit? Mereka sangat membanggakan, tuanku. Sangat. Semangat membuat tenaga mereka bertambah dan ketetapan hati. Itulah yang ingin aku dengar. Itukah alasan Tuan menarikku dari pertempuran? Memang. Iya, aku seharusnya percaya akan pendapatmu. Aku mengerti. Tetapi Tuan bisa mendengarnya dari orang yang sederhana. Aku tahu. Tapi ada baiknya bagi seorang pria bila dia beristirahat. Aku tahu terkadang begitu berat berada dalam suatu pertempuran. Dan selagi kau berada di Yerusalem, mengapa tidak pulanglah ke rumahmu, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah sejenak. Aku akan memberi perintah kepadamu lagi nanti. Atas perintahmu, tuanku. Aku gembira bisa bertemu denganmu, Uria. Pulanglah, beristirahatlah.
Pelayan, tolong ambilkan buah-buahan dan anggur terbaik. Dan hadiahkan ke rumah keluarga Uria dengan berkatku dan rasa terima kasih. Baik, Paduka. Dan juga jubah sutra yang terbaik. Baik, Paduka. Selamat datang, Asen. Uria, silahkan duduk. Kabar apa yang beredar di kota saat ini? Tuanku, Raja mengirimkan bingkisan ini untuk kau nikmati. Terima kasih. Beliau begitu baik. Uria. Uria, seharusnya kau tak ada di sini. Ya, aku terima pesan ibu. Lalu semua pelayan merubah perkataannya. Itulah yang dilakukan bila mereka cuti. Uria, pikirlah. Istrimu bermalam di istana dan kau di sini sekarang diperintahkan untuk ke rumah. Untuk apa? Kenapa kamu ini? Raja tidak mungkin mengkhianatiku seperti ini. Tidak mungkin. Uria, anakku sayang, itu mungkin saja. Harga diri dan nama baikku, Bu. Yang aku tahu, ini semua bisa terjadi. Bila ibu benar, ku bunuh dia. Uria? Apa maksudmu dia tidak mau pulang ke rumah? Dia harus kembali. Sepanjang malam dia tidur di luar istana. Beritahu dia untuk pulang, Ahitofel. Dia memberontak jika tidak mematuhi perintah rajanya. Itu sikap yang tidak pantas. Aku sudah menyuruh dia pulang ke rumahnya. Bicaralah padanya, Rajaku. Beritahukan alasannya. Dia harus segera kembali pulang. Baiklah, bawa dia padaku. Assalamualaikum. Pelayan, siapkan 2 minuman. Dia menolak untuk pulang. Banyak gunjingan di Yerusalem. Iya, hati-hati kalau bicara. Tidak apa-apa. Ya, mungkin saja ada benarnya kabar burung yang beredar. Ya, hanya ada 2 kata. Fitnah atau bukan. Aku harus percaya yang satu dan tidak percaya yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Uria, Raja memanggil Anda. Uria, kau selalu memberiku kegembiraan. Katakan tuanku dan aku selalu melayani tuan. Karena itu aku mempercayaimu, Uria. Kau tidak pernah mengabaikanku. Kau mengabdikan semua yang kau miliki. Iya, tuanku yang mulia. Uria, aku sedang mencoba sesuatu yang baik untukmu.
kau telah bepergian, dan aku tahu kau letih. Aku mendengar bahwa kau tidak pulang ke rumah tadi malam. Kenapa, Uria? Tabut perjanjian dan bangsa Israel tinggal di penampungan sementara. Dan Tuanku Yoab dan pasukan raja tidur di tenda terbuka. Lalu bagaimana aku bisa pulang ke rumah, makan dan tidur dan bersama istriku? Dan itulah pengorbanan yang ditempuh oleh hidupmu dan oleh semangat hidupmu. Aku tak akan melakukannya. Aku menghargai kesetiaanmu. Beristirahatlah hari ini. Esok akan kuizinkan kau kembali ke medan perang. Terima kasih Tuanku Raja. Uria, kembalilah ke rumahmu. Aku akan coba melakukannya. Ayo, bangun, bangun. Ya. Pelayan. Ya, Paduka. Pergi dan bangunkan Uria. Aku tidak bisa membiarkannya pergi sebelum dia merasakan kemurahan hatiku. Baik, Paduka. Kita akan merayakannya malam ini. Kau dan aku. Rayakan. Ya, merayakannya. Merayakan keberuntungan kita dan kesehatan kita, juga peperangan. Anggur ini lezat. Dari mana asalnya? Ini anggur terlezat yang pernah aku minum sepanjang hidupku. Sangat lezat dan lembut. Hanya ada di atas meja raja. Apa yang kalian lakukan? Pergi! Pergi! Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Tidurlah. Raja memerintahkan kau segera menghadap. Kami melakukan apa yang Raja perintahkan. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat.
Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Aku mau kau membawa surat penting ini untuk Yoab. Atas perintahmu, tuanku. Kau telah melakukan yang terbaik untuk bangsa Israel, Komandan. Pergilah dalam damai. Aku lakukan tugasku sebagai prajurit. Anakku satu-satunya, anakku sayang, anakku. Uria, dia sudah mati. Anakku, dia sudah tiada. Anakku. Penasehatku yang terpercaya. Duduklah. Kau baik-baik saja? Iya, tuanku. Siap untuk melayani tuanku. Aku langsung pada pokok masalah. Iya? Setelah 7 hari, cucumu dirundung masa duka cita. Iya, itu benar. Aku merencanakan sebuah pernikahan untuk cucumu. Menikah dengan siapa, tuanku? Dengan raja. Meskipun kita harus menunggu masa duka citanya lewat, kau bisa mulai merencanakan secepatnya. Ambillah apapun yang kau butuhkan. Tunggu. Beritahu para pelayan untuk membuat mahkota dan para pembuat roti agar memanggang kue lezat untuk rakyat di seluruh kota. Bathsheba, orang bilang dia wanita yang tak baik. Mereka semua membenciku. Mereka tidak mau berbicara sepatah kata pun padaku selama 7 bulan terakhir ini. Kau tinggal di sini bersamaku di istana. Kau akan melahirkan bayi kita di sini. Aku telah perintahkan para selirku untuk datang. Kakekku juga tidak mau bicara padaku. Aku tahu. Dia orang terhormat, Bathsheba. Kehormatannya terluka oleh pembicaraan orang. Daud, cintaku.
kita bersama menghadapi ini. Jangan kau lupakan itu. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Hanya kaulah milikku, Daud. Tolong bantu hamba, ratuku. Ya, bantu hamba. Tarik nafas. Ayo, dorong lagi, cepat. Aku lihat kepalanya. Ayo. Aku lihat kepalanya. Mari temanku, duduklah, ungkapkan perasaan hatimu. Tuanku, telah terjadi ketidakadilan yang besar. Kalau begitu dengarkan, aku ingin melaksanakan keadilan bagimu. Bukan untukku, tapi untuk negeri ini dan bangsa Israel. Jadi ini demi bangsa Israel? Oh, rajaku. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu saat, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara itu. Ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Dan sekarang, Tuanku Raja, apa yang harus diperbuat pada lelaki miskin itu sebagai wujud keadilan di negeri ini? Demi Allah yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ia harus mengganti anak domba betina itu 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal semacam itu. Karena ia tidak berbelas kasihan. Siapa orang itu? Engkaulah orang itu. Beginilah firman Allah Israel kepada Daud pelayannya. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi. Mengapa engkau menghina Allah dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Aku sudah berdosa kepada Allah. Dia membuangku seperti dia membuang Saul. Katakan Nathan,
Apa hukumanku? Apakah aku akan mati? Allah telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Allah, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Sayangku, aku takkan menyerah sampai Allah sendiri yang memutuskan bahwa tidak akan ada harapan lagi. Aku akan memohon agar anak kita tetap hidup. Daud. Oh Rajaku, maafkan hamba mengejutkan Tuan. Duduklah, ungkapkan yang ada dalam pikiranmu. Hamba berdiri saja. Hamba tidak sabar ingin mengatakan sesuatu. Ungkapkan saja, kau bebas mencurahkan segala isi hatimu. Ini sungguh berat. Bicaralah, Ahitofel. Hamba ingin pergi. Apa? Kau tidak boleh pergi. Suku Benyamin dan Yehuda telah menyerang istana. Dan mereka telah menghasut para prajurit dan yang lainnya. Mohon jangan ceritakan ini pada cucuku Batseba. Ahitofel, aku butuh kau sebagai penasehatku. Sebagai kepanjangan telingaku akan apa yang terjadi di istana. Iya, tuanku. Tuanku takkan membutuhkan kedua telinga yang tua ini untuk mendengar kekecewaan yang begitu besar dari mereka. Aku butuh kebijaksanaanmu. Kebijaksanaan? Butuh lebih dari sekedar kebijaksanaan. Yang tuanku butuhkan mukjizat. Dalam keadaan begini kau akan meninggalkanku. Hamba akan pergi. Dan entah kapan kembali. Putra Daud, yakni Absalom, yang memberontak terhadap pemerintahannya, mati dalam pertempuran. Anakku Absalom, anak yang tampan. Absalom, Absalom. Mengapa kau terbaring lesu? Kita telah memenangkan pertempuran hebat hari ini. Dan seluruh Yerusalem sedang merayakannya. Anakku Absalom telah wafat. Kemenangan adalah segalanya. Yoab, kemenangan ini bukan untukku, tapi untukmu. Hanya sang raja yang berhak mendapat penghargaan kemenangan, atau bahkan disalahkan bila kalah. Dan saat ini kau seharusnya berada bersama rakyat, menari gembira seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya. Oh, hari-hari sebelumnya. Kemenangan kita ini hanya sia-sia. Semua sia-sia. Absalom. Oh Raja, hari ini kau telah mempermalukan semua orang yang telah berjuang untukmu dengan penuh keberanian. Oleh duka cita dan tangisan kesedihanmu tentang Absalom,
yang mengkhianatimu. Dan kau tidak berduka atas kepergian orang-orang yang rela mati demi kau. Sekarang bangkitlah dan pergilah kepada rakyatmu. Tunjukkan pada mereka bahwa kau menghargai pengorbanannya. Tinggalkan aku sendiri. Rajaku, saat ini adalah saatnya kita tidak boleh sendirian. Bicaralah padaku. Masalahnya tidak semudah itu. Aku tahu. Bicaralah. Mungkin hanya kau yang mengerti apa yang akan aku ungkapkan. Kata-kata itu membuatku khawatir. Kemuliaan telah meninggalkanku. Sinar kebahagiaan telah sirna. Aku ragu apa aku mengerti apa yang kau ucapkan. Saat Samuel datang ke rumah bapakku dan mengurapi aku dengan minyak, aku tahu Allah mengasihi aku. Dan aku merasa Dia telah memilih aku karena aku sempurna. Lalu aku berjalan dengan kejujuran, menegakkan aturan. Dan aku begitu keras terhadap mereka yang lemah dan penuh dosa. Dan kini, aku merasa tidak berbeda dengan mereka. Dan hatiku, aku menunggu kesempatan untuk mencurahkan isi hatiku. Daud. Aib ini akan terus bersamaku dalam penantian. Tak pernah aku merasa setakut ini, bahkan ketika melawan raksasa itu. Dan jika mereka berada di jalan sekarang, aku tak berani menemui mereka. Aku ketakutan dalam tendaku seperti yang dilakukan Saul. Iya. Aku ingat di hari kau kembali dari pertempuran, berkali-kali kau merayakannya dan penuh keyakinan. Kau tidak pernah merasa takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa khawatir dan ketakutan. Aku perintahkan Yoab untuk mengandalkan pasukan Israel. Apa, Daud? Aku tak dapat menemukan Allah dimanapun. Aku tak dapat menemukannya di seluruh negeri Israel. Lalu harus bagaimana? Kau tidak pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi aku telah ditinggalkan. Aku tak bisa menemukan Allah dimanapun. Mungkin Allah tidak meninggalkanmu, tapi kau yang lari darinya. Ya Allahku, ya Allahku. Aku mencarimu siang dan malam, tapi kau tak pernah mendengarku.
Aku ingat saat aku muda dulu. Mereka meninggalkanku. Kau adalah gembala bagiku. Dan aku adalah dombamu. Kau membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, ya Allahku. Dan aku akan diam dalam rumahmu sepanjang masa. Allah berfirman kepadaku, katakanlah, aku akan mendengarkan apapun yang datang dari Allah. Beginilah firman Allah, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Engkau akan melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau. Atau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau 3 hari penyakit sampar di negerimu. Lebih baik bagiku jatuh dalam tangan Allah, dalam pengampunannya. Itu artinya pilihan yang terakhir. Gad, mengapa hukuman Allah tidak menimpaku? Oh, tapi karena kau seorang raja yang berkuasa, maka hukumanmu akan lebih berat dari yang lain. Aku telah mengandalkan bangsa Israel. Aku tidak setia kepada Allah dan hidupku dalam ketakutan. Kita tidak usah takut pada kematian tubuh, karena kematian rohlah penyebab hati manusia penuh dengan ketakutan. Aku akan mematuhi firman Allah. Kau telah dipilih. Bagaimanapun kita harus menghadap raja. Iya. Kita harus perjelas masalah ini supaya raja mengerti. Raja harus tahu. Harus tahu. Ayo cepat. Sebentar. Sudahlah, ayo. Kami mau menghadap raja. Yang mulia sedang menunggu kedatangan kalian. Ada kabar apa? Wabah sampar telah menyebar di seluruh Hebron dan Bethlehem, rajaku. Di utara ribuan orang telah mati. Bagaimana dengan Yerusalem? Wabahnya akan menyerang dari sebelah utara dan selatan.
akan kuberikan tempat pengirikan ini. Tidak, aku harus membelinya. Tapi ini untuk Allah. Aku akan memberikannya untukmu. Suatu kehormatan yang tak boleh kau halangi. Untuk Masbah. Arauna, jika Allah yang bicara itu padamu, aku setuju. Namun dia mengatakan ini padaku. Aku tidak mau mempersembahkan korban bakaran kepada Allah dengan cuma-cuma. Kalau begitu, bayarlah. Berapa harga yang pantas untuk tanah ini? 600 keping emas. Baiklah kalau begitu. Api telah dinyalakan. Kita punya begitu banyak korban. Bagaimana bisa darah lembu-lembu ini menghapus dosa dan aib yang kutanggung dalam diriku? Sucikan aku ya Allah, hapuskan dosaku sehingga aku menjadi